Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada satu komen menarik dari teman kos tentang plot twist lain jika pertarungan Gojo dan Sukuna tidak berakhir seperti di chapter 235, yaitu bagaimana jika Sukuna pindah ke tubuh Gojo. Dari topan Sopian, Sukuna pindah ke tubuh Gojo. Bisa enggak tuh bang? Kemudian dibalas oleh Tormux, masalah mental juga ngaruh kalau nggak salah. Yap, ini adalah teori yang luar biasa liar. Bagaimana seandainya Sukuna pindah ke tubuh Gojo? Bisakah Sukuna melakukannya? Apa saja hambatan dan apa yang akan terjadi jika teori liar ini beneran bisa terjadi? Yuk langsung aja kita bahas. Check out Jacket Bro. Teori pertama, kemungkinan pengambil alihan tubuh Gojo. Di official fanbook Jujutsu Kaisen dikatakan kalau Kenjaku tidak pernah mempertimbangkan untuk mengambil tubuh Gojo dan Toji. Untuk Gojo alasannya jelas karena mustahil bagi Kenjaku untuk mengalahkan Gojo. Sementara untuk Toji, Kenjaku bukannya tidak bisa, tapi dia takut kalau batasan surgawi Toji malah akan mengambil alih otak Kenjaku. Yap, jadi intinya untuk Toji Kenjaku ragu, tapi untuk Gojo mustahil jika dia masih hidup. Terus kalau misalnya Gojo mati, apakah Kenjaku bisa mengambil alih tubuhnya? Jawabannya bisa, tapi untuk apa? Sejak Toji menghancurkan takdir antara Tengen, Six Eyes dan Plasma Bintang, maka tidak ada kelahiran baru dari Six Eyes dan Plasma Bintang. Jadi setelah mati, kemungkinan Six Eyes akan menghilang untuk selamanya. Yap, kalau Six Eyes menghilang untuk selamanya, apa gunanya Kenjaku mengambil alih tubuh Gojo? Ingin dapat limitless kah? Jawabannya tentu saja tidak, karena limitless tanpa Six Eyes hanyalah teknik kutukan boros energi dan sulit untuk dipelajari. Dan ya, kutukan Geto jauh lebih berguna daripada limitless yang boros energi. Maka dari itu, pengambil alihan tubuh Gojo memang harus dalam keadaan hidup-hidup. Dan disinilah peran Sukuna yang bisa memindahkan jiwanya melalui objek kutukan bisa dilakukan. Dengan begitu tubuh Gojo bisa didapatkan dalam keadaan lengkap, yaitu dengan Six Eyes dan Limitless. Teori kedua, masalah pengambilan alih tubuh Gojo. Setelah teori kemungkinannya bisa saja terjadi, selanjutnya kita masuk ke masalah pengambil alihan tubuh Gojo. Masalah utama tentu saja adalah Infinity. Yap, mengambil alih tubuh Gojo saat Infinity-nya aktif adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana cara mencekoki mulut Gojo dengan objek kutukan Sukuna kalau menyentuh tubuhnya saja tidak bisa? Masalah kedua adalah bantuan dari para penyihir yang bisa datang kapan saja ke tempat Gojo, sehingga bukannya mengambil alih, Sukuna malah akan kena basmi oleh mereka. Teori ketiga, solusi untuk masalah pengambil alihan tubuh Gojo. Meski teori liar, tetap harus ada solusi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Pertama, Infinity ini bisa diatasi dengan plot twist Mahoraga atau plot twist dari Kenjaku. Misalnya Mahoraga datang untuk membuat Gojo sekarat sehingga dia tidak bisa mengaktifkan Infinity, atau Kenjaku datang untuk melawan Gojo dengan domain expansion atau domain amplification. Dan ya, Kenjaku bisa dibantu Uraume dalam hal ini. Sementara Sukuna mempersiapkan pemindahan jiwanya menjadi objek kutukan. Barulah ketika siap, salah satu dari Kenjaku atau Uraume mencekokkan objek kutukan Sukuna ke mulut Gojo. Yap, secara teori memang mudah, tapi prakteknya akan sangat sulit karena yang dilawan adalah Gojo dan ada potensi para penyihir ikut mengintervensi. Teori keempat, jika pengambil alihan tubuh Gojo berhasil. Ya, bagaimana jika memang plot twist ini yang dipakai GG Akutami? Bagaimana kalau GG Akutami punya cara untuk membuat Sukuna mengambil alih tubuh Gojo? Kira-kira apa yang akan terjadi? Abdikos yakin yang dilakukan Sukuna untuk pertama kali adalah mencari jari terakhirnya yang disembunyikan Gojo, sehingga Sukuna akan berada di kekuatan penuhnya. Dan ya, yang membuat teori ini mustahil terjadi bukan bagaimana cara mengambilnya, tapi apa yang terjadi setelahnya. Sukuna mengambil alih tubuh Gojo berarti menyatukan dua syarat untuk menghancurkan dunia Jujutsu. Yap, untuk menghancurkan dunia Jujutsu, satu syarat saja sudah cukup, yaitu antara menjadikan Sukuna berpihak ke para kutukan atau membuat Gojo tidak bisa bertarung alias tidak bisa menggunakan kemampuannya. Yap, satu syarat saja sudah cukup. Lah ini dua syarat malah dijadikan satu. Maka bukan hanya dunia Jujutsu yang akan hancur, tapi juga umat manusia yang akan berada di bawah kendali kutukan, sehingga era yang lebih kejam dari Heian akan muncul. Jadi plot twist seperti ini akan merusak cerita karena memang belum ada penyihir yang bisa melampaui Gojo atau Sukuna. Meski mereka hanya sendirian, lah ini keduanya malah digabungkan. Tidak ada kata lain, hasilnya pasti bencana. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.